Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan di bahasan kita Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sudah menyelesaikan 3 pembahasan, yaitu pembahasan pertama tentang 4 poin yang wajib untuk dipelajari. Kemudian setelah itu kita mempelajari bagian yang kedua adalah 3 poin yang perlu kita pelajari. Kemudian yang ketiga kita mempelajari apa itu Al-Hanafiyah. Ya, Al-Hanafiyah, ya bukan madhab Hanafi. Ini Al-Hanafiyah. Nah, hari ini kita akan membahas yang keempat, yaitu inti apa yang ingin disajikan dalam tulisan ini, dalam menjadi sebuah tema dalam buku ini, yaitu Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 usul, 3 asal, ya, 3 pokok permasalahan yang ingin disajikan dan dijabarkan dalam buku ini. Ini akan kita bahas dalam pembahasan ini sampai selesainya buku ini, buku kecil ini. Ya, silakan dibaca. 3 hal yang wajib diketahui setiap muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis berkata, apabila ditanyakan kepadamu, apa al-usul ats-tsalatsah, 3 hal mendasar yang wajib diketahui oleh tiap-tiap muslim, maka jawablah, seorang hamba mengenal Tuhannya, agamanya, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Mengenal bismillah, Allah. cukup ini dulu. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, mal usul ats-tsalatsah, apa itu usul tsalatsa? Al-usul dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari kata al-asl. Asal itu apa? Asal itu kalau para ulama mengartikannya ma yubna alaihi ghairuh. Sesuatu yang dibangun dengannya. Jadi sesuatu berdiri, ya, ini suatu berdiri, ini berdiri bangun, dibangun dengannya. Berarti ada sesuatu yang di sini dibangun. Berarti apa? Pondasi. Ya, kalau bangunan pondasinya. Berarti yang di atas ini kan dibangun di atas ini. Nah, yang di bawahnya ini yang namanya asal, yang di atasnya ini namanya fara, cabangnya. Ya kan? Ma yubna alaihi ghairuhu. Jadi sesuatu yang dibangun di atasnya, yang lainnya. Pohon, umpama, dahan pohon yang tinggi. Pohon tinggi ini berdiri. Dia tegak dengan asal. Apa asalnya? Akar. Nah, akarnya ini asal, kemudian batang-batangnya ini namanya fara, cabang-cabangnya. Jadi asal itu adalah akar, kalau pohon. Kalau rumah, apa namanya, pondasinya, cakarayamnya, itu asalnya. Ya, ini asal semuanya. Daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabit. Nah, Allah membuat perumpamaan tutur kata yang baik itu ibarat sebuah pohon yang baik di mana asalnya, yaitu akarnya, itu sangat kokoh sekali. Jadi asal, akar. Al-usul berarti prinsip-prinsip, akar-akar permasalahan. Ada 3 akar permasalahan yang harus benar-benar harus ditanam, benar-benar harus ditancap dalam hati seseorang, harus difahami. Nah, ini makanya disebut dengan istilah al-usul. Kalau fara itu cabang-cabangnya, ya, cabang-cabang permasalahan dari sebuah intinya. Nah, kita belajar intinya.
Kalau kita paham intinya, maka akar-akar permasalahannya, maka cabang-cabang permasalahannya, ya cabang-cabang permasalahan akan bisa difahami. Ketika kita benar-benar menguasai akar masalah. Ya, jadi ada akar masalah, ada cabang-cabangnya. Nah, yang dimaksud dengan al-aslu adalah akar masalahnya. Ya, al-usul ats-tsalatsa, berarti ada 3 akar masalah. Ada 3 akar masalah yang wajib untuk kita fahami. Kenapa? Apa namanya? Di sini kembali penulis rahimahullah menyajikan dalam bentuk pertanyaan. Fa'idha qila laka, jika kalian ditanya apa 3 akar masalah yang wajib dipelajari bagi setiap manusia, disajikan dalam bentuk tanya jawab. Nah, pertanyaan, kenapa? Nah, ini sering dilakukan oleh penulis dan para ulama yang lain juga sering kali menggunakan metode tanya jawab ini. Untuk apa? Agar pembaca itu lebih memperhatikan, menarik perhatian dan sangat perhatian lagi dengan materi yang akan disampaikan. Mama nih, kita nanya, Mas, tahu nggak tadi di sana ada apa? Pasti nengok tuh orang yang di hadapannya audiens. Oh, ada apa ya? Tahu nggak tadi di sana ada apa? Tadi pagi ada apa di sana? Ada apa, Mas? Nengok dia perhatian. Tapi kalau dia tiba-tiba cerita, Mas, tadi di sana itu ada ini. Ya, dia separuh-separuh dengerinnya. Dia masih sibuk dengan yang lain. Tapi kalau dinanya, tahu nggak kamu? Ya, kenapa orang makan itu bisa kenyang, Mas? Waduh, gila lu. Jangan gitu kan. Wah, kemakan mesti kenyang dong. Nah, jadi orang perhatian tuh. Jadi dengan metode bertanya. Dan ini sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atadruna mal ghibah? Tahu nggak kalian? Ghibah itu apa? Atadruna mal kautsar? Tahu nggak kalian? Al kautsar itu apa? Tahu nggak kalian? Apa itu hak Allah atas hambanya? Hak hamba atas Allah. Kan sering ditanya, Rasulullah menyampaikan materi dalam bentuk apa? Pertanyaan. Jadi menunjukkan bahwa apa? Masalah ini adalah masalah penting. 3 akar utama ini, 3 akar masalah ini, 3 prinsip utama ini adalah permasalahan yang penting. Butuh apa? Butuh perhatian yang besar. Ya, dia butuh perhatian yang besar. Bagaimana caranya agar audiens ini perhatian? Disampaikanlah oleh Rasulullah SAW dengan keterampilan. Kalau istilah metodologi mengajar namanya keterampilan. Dengan metode, dengan cara bertanya untuk agar audiens itu benar-benar memperhatikan permasalahan ini dengan baik. Nah, 3 masalah utama. Apa itu 3 masalah utama? Fakul, jawablah. Nah, dijawab sendiri sama beliau, jawablah. Nah, apa 3 masalah utama itu? Mengenal Allah, ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba mengenal Allah, kemudian mengenal agamanya, dan mengenal nabinya. 3 permasalahan ini. Akarnya ada 3, mengenal Allah, kemudian mengenal Islam, dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. 3 permasalahan. Kenapa kok masalah ini yang disampaikan, nggak masalah yang lain? Ya, karena inilah inti dari wahyu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 akar 3 akar masalah. 3 akar masalah. Kita sebut 3 akar masalah. 3 permasalahan utama. 3 masalah, 3 bukan permasalahan ya. 3 masalah utama. Atau 3 prinsip. Ya. Enaknya 3 prinsip aja deh. 3 prinsip utama. Nah, 3 prinsip utama.
Nah, 3 prinsip. Prinsip itu apa? Yang dimaksud dengan prinsip asal. Yang tadi itu al-aslu. Al-aslu. Al-asl itu apa? Akar. Akar masalah. Sesuatu yang dibangun dibangun dengannya. Seperti apa? Akar pohon. Seperti akar pohon. Berarti ini al-aslu. Nah, ini al-aslnya. Seperti pula apa? Pondasi. Seperti pondasi bangunan. Pondasi bangunan. Berarti ini al-aslu. Nah, bangunan dan seterusnya. Berarti di sini ada asal, berarti kesimpulannya apa? Berarti masalah itu, berarti permasalahan itu, berarti permasalahan itu ada 2. Berarti masalah itu ada 2. Ada intinya, ada inti, masalah inti, ada masalah cabangnya. Nah, inilah yang menjadi masalah utama. Nah, ini deskripsi ini penting. Di sini ada 3 masalah utama, 3 prinsip utama. 3 prinsip utama. Apa 3 prinsip utama itu? Isinya adalah mengenal Allah. Mengenal Allah. Yang kedua, mengenal Islam. Yang ketiga mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Terus, kenapa harus ini? Nah, kenapa harus 3 itu? Kenapa harus 3 itu? Karena jawaban pertama adalah itu inti wahyu yang dibawa Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah ini bawa apa sih? Ngenalin orang. Coba lihat wahyu yang kedua. Wahyu pertama, kedua. Bukti. Nah, apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya pertama. Yang pertama apa? Wahyu pertama. Nah, wahyu pertama apa isinya? Ini mengenal Allah. Ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengenal Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Mengenal Allah. Terus wahyu yang kedua. Wahyu kedua. Wahyu kedua apa? Ya ayyuhal muddathir. Qum fa'andir. Bangun. Ayo dakwah. Berarti apa? Kita mengenal Rasulullah. Ayo bangun. Wahai orang yang berselimut. Siapa yang berselimut? Rasulullah. Qum, bangun, dakwah. Siapa yang disuruh bangun, suruh berdakwah? Rasulullah. Anzir, kasih kabar buruk. Berarti apa? Mengenal Rasulullah. Kasih kabar buruk berarti apa? Kenalkan Islam kepada mereka. Wa rabbaka fakabbir, terhadap Rabb mulah mereka harus mengagungkan, mengenal Allah.
Wa thiyabaka fatahir, bajumu harus kamu bersihkan. Warrujza fahjur, dan terhadap larangan itu kamu harus tinggalkan. Berarti apa? Mengenal Islam. Nah, ini wahyu pertama itu udah kelihatan. Jadi kenapa? Karena ini memang inti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mengenal Allah, mengenal Islam. Ya. Ini yang disampaikan Rasulullah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah, ini yang menyampaikannya. Ini yang mengutus, Allah yang mengutus, ini ajarannya, dan ini yang bawa. Ini Rasulullah SAW yang bawa. Inilah intinya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa harus ini? Karena tiga permasalahan itu, karena tiga permasalahan itu, karena tiga permasalahan itu pertanyaan apa? Pertanyaan kubur. Coba pertanyaan kuburan apa isinya? Gini aja ya. Satu, pertanyaan kuburan apa? Man Rabbuka. Pertanyaan kedua, ini, ma dinuka. Ma dinuka. Tiga, apa? Man nabiyuka. Man nabi yuka. Ini pertanyaan nih sama. Apakah berarti kita belajar ini biar bisa jawab pertanyaan di kuburan? Iya. Kalau gitu nggak usah belajar, Ustaz. Kita apalin aja. Oh, Abu Jahal apal. Iya kan? Nyangkut. Abu Jahal apal jamaah. Iya kan? Ya, dulu ingat lagi heboh di Jakarta. Gubernur Jakarta yang waktu itu Nasrani, dia bilang, oh saya bisa loh, apa loh kalimat syahadat nih, buktiin, saya buktiin, di media dia baca kalimat syahadat, saya apa loh, la ilaha illallah, hafal dia, tapi kan bukan untuk masuk Islam, untuk ngeledek. Ya. Jadi kenapa harus mempelajari tiga hal ini? Karena itu inti wahyu yang dibawa Rasulullah. Apa buktinya kalau ini intinya? Ini wahyu. Dan seterusnya. Kemudian, karena permasalahan itu pertanyaan kubur. Man rabbuk wa ma dinuk. Ya. Bagaimana kisahnya? Kisahnya bagaimana ceritanya? Pertanyaan kuburan itu. Di dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan apa? Idza wudi'al abdu fi qabrihi. Jika seorang hamba itu diletakkan di kuburannya, ya, atahul malakan, datanglah kedua malaikat, ya, duduk di kepalanya, dua malaikat itu. Lalu malaikat ini bertanya, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Di dalam riwayat yang lain dikatakan pertanyaan yang ketiga itu bedanya apa? Man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fik? Siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kamu itu? Jika yang dimakamkan ini adalah orang yang beriman, mukmin, mukminah, laki perempuan yang beriman. Perhatikan ini, jika dia laki-laki yang beriman atau perempuan yang beriman, hamba Allah yang beriman, pertanyaan dua malaikat itu langsung akan dijawab bukan dengan memori otaknya, bukan hafalan dia, dan bukan kecerdasan dia. Tapi yang menjawab adalah iman dan amalnya. Dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah.
Dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Nabiyyi Muhammad Rasulullah SAW. Jika dengan pertanyaan yang tadi, riwayat yang tadi, siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kamu? Dia akan menjawab, laki-laki yang diutus di tengah-tengah saya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tambahan yang keempat, kalau dalam riwayat itu, kamu tahu dari mana? Kalau itu Muhammad, qara'tu. Nah, nih qara'tu kitabak. Saya mempelajari Al-Quran. Ya, saya belajar Quran. Saya mempelajari sunnah Nabi, makanya saya tahu. Faqila lahu, maka dikatakan kepada dia, yaitu Allah berfirman, apa itu? Waftahu lahu baban minal jannah. Bukakan di kubur dia pintu-pintu surga. Masya Allah. Jadi bukakan pintu-pintu surga sehingga bisa masuk udara surga, aroma surga, wanginya surga, itu bisa masuk ke kuburan dia. Wafrisuhu minal jannah. Ya, wafrisuh minal jannah. Wafrisuh minal jannah apa? Kasih permadani, tafrish, ya, kasih permadani dari surga. Walbisuhu minal jannah, kasih pakaian dari surga. Luaskan kubur dia sepanjang mata dia memandang. Ya, berikan pencahayaan di kuburnya. Nah, ini orang beriman, laki perempuan yang bisa menjawab pertanyaan dua malaikat itu. Adapun al-kafir, adapun orang kafir, orang munafik, orang musyrik, atau orang yang tak kenal ketaatan, hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Ketika malaikat bertanya, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk, dia hanya menjawab gagap. Di hadis itu redaksinya ha, ha, ha. Dia hanya mengatakan a. Kalau istilah kita apa ya, gitu. Dia nggak bisa jawab, gagap. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, bukakan pintu-pintu neraka untuk kuburannya dia, sehingga masuk ke dalam kubur dia panasnya api neraka jahanam. Kasih gelar di bawahnya itu api yang berbentuk permadani. Kasih pakaian-pakaian dari api neraka. Sempitkan kubur dia sampai tulang belulang dia hancur. Inilah jamaah fitnah kubur yang disebut dengan istilah apa? Fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Yaitu pertanyaan kuburan. Inilah pertanyaan kuburan. Ya, ini yang disebut dengan istilah fitnah kubur. Nah, makanya di sini dikatakan apa? Wajib untuk dipelajari. Ya, wajib kita belajar. Nah, di tiga hal ini wajib dipelajari, bagi setiap muslim. Untuk apa? Melahirkan orang muslim, melahirkan muslim yang beriman. Muslim yang beriman. Sukses dengan apa? Surganya. Kenapa dipelajari? Nah, ini alasannya. Ini yang pertama alasan, ini yang kedua alasan. Ya. Jadi ini yang disebut dengan al-usul ats-tsalatsah yang menjadi bahasan risalah singkat dari penulis yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab.
Nah, dari situ penulis langsung membahas masalah mengenal Allah. Berarti al-aslul awal, prinsip pertama. Prinsip pertama. Prinsip pertama. Apa itu prinsip pertama? Mengenal Allah. Nah, jadi setiap orang wajib belajar ini. Kalau dia nggak belajar ini, maka dia Muslim yang tidak memiliki keimanan. Ya, Muslim yang tidak memiliki keimanan. Jadi ini adalah permasalahan dasar, makanya para ulama bilang ini adalah masalah dasar yang harus dipelajari oleh setiap Muslim. Dia harus mengenal Allah, siapa Allah itu. Dia harus mengenal Islam, apa itu Islam. Dia harus mengenal siapa Rasulullah SAW. Sehingga intisab dia, penamaan dia sebagai seorang Muslim, itu bukan penamaan sebatas takdir saja. Apa? Penamaan takdir. Penamaan dia terlahir sebagai orang Islam. Udah, memang dia dilahirkan sebagai orang Muslim. Ya udah, bukan sekedar penamaan dia sebagai Muslim secara kauni, tidak. Tetapi dia penamaan Muslim secara syar'i pun dia, saya Muslim, terlahir sebagai Muslim, dan saya Muslim yang memang taat mentaati peraturan Allah dan Rasulnya. Kalau bahasa kita bukan sekedar Muslim KTP, tetapi seorang Muslim yang memang mewujudkan ketaatan dia. Hanya dalam bahasan-bahasan nanti, bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengenal Islam. Apa itu Islam? Ya, apa itu Islam? Dan bagaimana caranya mengenal Islam? Ya kan? Kemudian mengenal Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kemudian masuk pada prinsip yang pertama. Ya. Prinsip pertama yaitu mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Nah, kita lanjutkan bacaannya dari buku ini. Padahal dilanjutkan bacanya. Mengenal Allah. Penulis rahimahullah berkata, apabila ditanyakan kepadamu, siapa Tuhanmu? Maka jawablah, Tuhanku adalah Allah yang telah memeliharaku dan seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Dia adalah sesembahanku. Aku tidak memiliki sesembahan selain dia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Quran surat Al-Fatihah ayat 2. Segala sesuatu selain Allah adalah alam, makhluk. Apabila ditanyakan kepadamu, dengan apa engkau mengenal Tuhan? Barakallahu fiik. Nah, di sini mulai penulis menjelaskan tentang prinsip yang pertama. Dengan metode yang sama, yaitu metode tanya jawab. Ya, fa'in qila laka, jika ada yang bertanya kepada Anda. Man rabbuk, siapakah Rabbmu? Nah, di sini penulis rahimahullahu taala menggunakan nama Allah yaitu Rabb. Menggunakan nama Allah yaitu Rabb. Ya. Mengenal ma'rifatul abdi rabbahu. Jadi mengenal Tuhannya. Mengenal Allah atau mengenal Tuhannya. Menggunakan kata Rabb. Ketika Anda ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Katakanlah, Rabb saya adalah Allah. Ya. Nah, kenapa digunakan kata Rabb di sini? Nama Allah yaitu Rabb. Ya. Karena semua makhluk, ya, semua makhluk itu
pasti mengenal siapakah yang mencipta dia. Ya. Nah, mengenal Rabb. Berarti di sini kalimatnya kita ganti di sini. Mengenal Rabb. Mengenal Rabb. Nah, berarti apa makna Rabb? Ya, sempit. Jadi begini. Makna Rabb. Makna Rabb. Siapa Rabb kamu? Apa makna Rabb ini sebelum menjawab siapa Rabb kamu? Rabb ini maknanya adalah satu, mencipta, pencipta ya, pencipta. Jadi kalau ditanya siapa Rabb kamu, berarti jawaban pertanyaannya siapa yang menciptakan kamu? Pencipta. Jadi siapa makna Rabb? Rabb ini pencipta. Jadi kalau ditanya siapa Rabb kamu, berarti siapa yang menciptakan kamu? Fastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Fir'aun juga sadar kalau dia ini makhluk, ada yang menciptakan. Abu Jahal juga tahu kalau yang menciptakan semua ini adalah Allah. Rob ini yang menciptakan. Dia tahu. Yang menciptakan Ka'bah, yang menciptakan mereka, yang menciptakan langit, yang menciptakan alam. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Jika Anda bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab, yang menciptakan semua itu adalah Rabb. Makna Rabb itu pencipta. Kemudian yang kedua, siapa yang Rabb berarti apa? Pengatur. Pengatur ini apa? Pengatur ini kebaikan. Siapa yang memberikan kebaikan? Rezeki, rahmat, dan lain-lain. Siapa yang ngatur? Siapa yang memberikan kebaikan-kebaikan di alam semesta ini? Siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang memberikan nikmat? Ya kan, rezeki, nikmat. Siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang memberikan nikmat? Siapa yang memberikan rahmat dan kasih sayang itu semuanya? Ya, inilah Rabb ini. Ini makna Rabb. Kemudian, siapa yang berkuasa? Penguasa. Rabb ini maknanya penguasa. Ini Rabb ini maknanya penguasa. Berarti siapa yang berkuasa di alam ini? Ketika Anda bertanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Mereka tahu, Rabb. Yang penguasa, Rabb semua. Ketika siapa namanya Abdul Muttalib bertemu dengan Abroha. Abdul Muttalib bertemu dengan Abroha. Untuk mengambil onta-onta dia yang di ambil oleh Abroha di saat Abroha itu hendak menyerang Ka'bah. Di tengah jalan ketika sampai di Makkah dia mengambil semua ternak-ternak penduduk Makkah termasuk milik Abdul Muttalib 200 ekor onta. Lalu didatangi oleh Abdul Muttalib Abrohanya untuk diambil onta-ontanya itu tadi. Abroha berpikir aneh, kata Abroha, kamu ini aneh. Saya ini datang untuk menyerang Ka'bah. Kenapa kamu datang malah mau meminta unta-unta yang saya ambil? Harusnya kamu datang menemui saya untuk mempertahankan Ka'bah kamu biar saya nggak serang. Malah kamu berpikir onta-onta kamu sendiri. Kalau bahasa kita, kok egois kamu gitu ya. Apa jawaban Abdul Muttalib? Abdul Muttalib menjawab begini, jamaah. Onta-onta itu ada pemiliknya, yaitu saya pemilik dari onta-onta itu. Sehingga saya punya kewajiban untuk mengambil kembali dan menyelamatkan onta-onta yang menjadi milik saya. Sedangkan Ka'bah itu ada pemiliknya. Pemilik Ka'bah itu adalah zat yang menciptakan Ka'bah itu sendiri. Anda akan berurusan dengan zat yang menciptakan Ka'bah. Terima kasih. Ini Abdul Muttalib. Ya, sadar dia jamaah.
Inilah makna Rabb. Kalau Anda ditanya, siapa Rabb kamu? Ya. Makna Rabb, siapa Rabb kamu? Berarti apa? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang mengatur kita? Siapa yang berkuasa pada diri kita? Jawablah. Nah, di sini jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Allah. Allah Rabb kita. Ya. Allah Rabb kita. Sama dengan pertanyaan Yahudi Nasrani kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, sif lana Rabbak. Wahai Muhammad, Rabb kamu itu kayak apa? Rabb kamu kayak apa? Maksudnya Rabb yang menguasai ini. Siapa? Turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallah. Qul huwa. Katakan, Rabb yang kamu tanya itu adalah Allah. Rabb yang kamu tanya itu adalah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah. Rabb sekalian alam. Ya, jadi Rabb ini sekali lagi pencipta, pengatur, penguasa. Berarti semua yang ada di alam itu adalah, semua yang ada di bawahnya itu adalah alam. Selain Allah itu alam. Selain Allah itu objek ciptaan. Selain Allah itu objek yang diatur. Selain Allah berarti objek yang dikuasai. Makhluk semua. Berarti yang pencipta, mengatur, penguasa adalah Rabb. Siapa dia? Adalah Allah. Apa makna Allah? Nah, disinilah kalimatnya mengenal Allahnya di sini. Siapa Allah di sini? Ya. Siapa Allah di sini? Nah, jadi siapa Allah di sini? Zat yang apa? Patut diibadahi. Apa artinya? Saya lanjutkan sini. Tidak ada ibadah yang benar kecuali Allah. Nah, mereka nggak kenal ini. Ketika siapa Rabbmu? Rabbnya dia adalah berhala-berhala. Ya kan? Makanya nanya sama Rasulullah, Muhammad Rabbmu mana? Kalau Rabb kita, ya ini ditunjukin berhala-berhala ini. Lah kalau Rabbmu mana? Rabb saya Allah. Berarti Allah inilah yang mencipta, yang mengatur, yang berkuasa. Kenapa? Karena kita wajib ibadah dengan dia. Makanya kita wajib ibadah. Siapa Rabbmu? Rabbi Allah. Rabbku. Nah, siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu? Rabbku adalah Allah. Jadi siapa zat yang mencipta? Siapa zat yang mengatur? Siapa zat yang berkuasa? Dialah Allah, di mana saya beribadah hanya kepadanya. Saya ulangi. Kalau tanya, siapa Rabbmu? Rabbku adalah Allah. Yaitu zat yang aku beribadah kepadanya. Zat yang aku beribadah kepadanya. Ya, zat yang aku beribadah kepadanya. Lalu mulai penulis merinci makna Rabb itu. Rabb adalah Rabbani. Ya, zat yang mengurus aku. Itulah penciptaan yang tadi itu. Hanya penulis mengatakan Rabb siapa? Rabbi Allah. Ya, saya ingin menjelaskan Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Ini maknanya. Zat yang menciptakan aku, zat yang mengatur semuanya, zat yang berkuasa di alam semesta adalah Allah. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahman. Tidak ada sesembahan yang benar
dan sesembahan kalian hanyalah sesembahan yang satu, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang mencipta, yang mengatur, dialah Allah yang aku hanya beribadah kepadanya. Mulai di sini penulis menjelaskan makna Rabb. Apa itu Rabbani, yang mengatur aku? Ngatur, pengaturan yang tadi itu. Ya, pengaturan. Dan mengatur semua yang ada di alam ini dengan nikmat-nikmatnya. Mengatur semua yang ada di alam ini dengan nikmat-nikmatnya. Jadi Allah ngatur. Pengaturan Allah. Pengaturan Allah itu kan dengan apa? Menciptakan, terus memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada hambanya. Diciptain, dikasih kenikmatan-kenikmatan kepada hamba itu. Ya. Siapa Rabbku? Ma'budi. Dia adalah zat yang aku ibadahi, yaitu Allah. Ma'budi, zat yang aku ibadah. Laisa li ma'budun siwah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Nah, inilah makna Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian, sanjungan itu hanya milik Allah. Kenapa? Karena dialah yang patut diibadahi. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia adalah Rabbil Alamin, yang mengatur kita dan yang mengatur semua alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Ya, subhanallah. Makanya termasuk kesirikan yang besar kalau seseorang itu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Berarti dia nggak kenal sama Allah. Jadi kalau ditanya, siapa yang ngasih rezeki saya? Yang ngasih rezeki saya adalah zat yang saya setiap hari sujud sama dia. Setiap hari saya zikir, setiap hari saya berdoa sama dia, ya zat ini yang ngasih saya rezeki. Dibalik, saya berdoa, sholat kepada siapa? Kepada zat yang menciptakan saya. Ya, kepada siapa saya sholat? Kepada zat yang menciptakan saya. Kepada zat yang memberikan rezeki kepada saya. Kepada zat yang memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada saya. Kepada siapa saya meminta? Kepada zat yang menciptakan saya. Kepada zat yang memberikan kenikmatan kepada saya. Dibalik lagi, siapa zat yang memberikan nikmat kepada Anda? Zat yang saya setiap hari berdoa kepadanya. Zat yang setiap hari saya sholat, puasa karenanya. Inilah bagian dari prinsip yang pertama. Yaitu apa? Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil Alamin. Berarti al-alamin ini apa? Kullu ma siwallahi alam. Berarti selain dari Allah itu alam. Apa alam itu? Makhluk. Berarti selain dari Allah makhluk. Sehingga semua yang ada di alam itu membutuhkan zat yang telah menciptakan dan mengaturnya. Subhanallah. Fa'idha qila laka, jika dikatakan kepadamu, siapa Rabb kamu? Rabb saya adalah Allah, yaitu zat yang saya beribadah kepada dia. Siapa Rabb itu? Zat yang ngurusin saya. Ngurus semua manusia, nyiptain saya, ngasih rezeki saya, fisik saya sempurna. Wa ma'budi, untuk itu saya ibadah hanya kepadanya. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia. Dialah yang zat yang patut disanjung, dipuji. Karena kita adalah makhluk yang tak berdaya dan tak punya apa-apa. Inilah penjelasan dari bagian ini. Ya. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan yang berikutnya, di pertemuan berikutnya biasanya pertanyaan ini banyak, ya.
setengah jam kita kasih waktu untuk apa? Tanya jawab. Ya. Silakan kalau ada yang pertanyaan, kalau enggak kita lanjutkan. Baik. Alhamdulillah. Kita sekarang masuk di sesi tanya jawab. Insya Allah ada waktu kita tanya jawab sampai pukul 11.30. Kurang lebih segitu saja. Ya. Nah, sebelum kami bacakan pertanyaan yang masuk via chat, kami buka kesempatan untuk jamaah yang ingin bertanya langsung. Silakan, boleh bertanya langsung, raise hand langsung. Adakah jamaah yang ingin bertanya langsung? Ya, kita langsung bacakan pertanyaan via chat. Ya. Ada pertanyaan dari Saudari Imawati Nursari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah selalu berada di jalan Allah? Karena terkadang Ana merasa diri ini lebih buruk dari yang kemarin. Dan bagaimana caranya menghindari pikiran-pikiran kotor serta benar-benar tulus meninggalkan maksiat? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertanyaannya hebat, luar biasa nih. Caranya istiqomah. Saya juga nanya itu, caranya saya bisa istiqomah apa ya? Masya Allah. Tapi kalau kita membaca literasi ya, tulisan para ulama, mereka menyajikan ucapan para sahabat. Mereka mengatakan istiqomah itu apa? Istiqomah itu adalah satu, mengenal Allah. Seperti ucapan Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan istiqamah itu ma'rifatullah wa tauhiduhu. Mengenal Allah. Ya ini. Mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, baru tahapan yang kedua. Ketika kita mengenal Allah, maka tahapan yang kedua adalah kita mentauhidkannya. Kita mentauhidkannya. Kalau sudah mentauhidkannya, muncullah ungkapan dari Umar bin Khattab. Apa itu? Kalau Anda sudah bertauhid, maka istiqomah itu adalah jangan lompat ke kanan dan jangan lompat ke kiri seperti tha'lab. Ya. Seperti apa? Binatang kayak sejenis kelinci gitu ya. Lompat sana, lompat sana, lompat. Jangan. Ya, kalau sudah bertauhid, maka komitmenlah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Komitmenlah dengan larangan Allah dan Rasulnya. Sudah, kita berdiri di sini. Ini istiqamah. Jadi istiqamah itu adalah mengenal Allah, tauhid, dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Semua ini, ketiga ini, ditaruh dalam sebuah kemasan namanya ilmu. Ya, kemasannya apa? Ilmu. Kalau ada kemasan ilmunya, maka kacau semuanya. Lepas, pecah. Ya, bahasa Inggrisnya ambiar katanya, Pak. Bahasa Jawanya ambiar. Ya kan? Ambiar, Pak. Ya. Jadi ada mengenal Allah, nanti akan lahir tauhid, lalu kita komit dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikatannya ini apa? Ilmu. Jadi semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat dengan ilmu. Oke, sarana penunjangnya apa? Nah, apa sarana penunjang? Sarana penunjang adalah pertemanan dan lingkungan. Ini sarana penunjangnya. Carilah pertemanan-pertemanan yang baik. Carilah lingkungan-lingkungan yang baik, yang mendukung ini semuanya. Sehingga berjalan dengan tepat semua sesuai dengan sasaran. Kemudian sarana penunjang yang ketiga,
Apa itu? Doa. Ya. Jadi doa. Doa. Terus berdoa kepada Allah agar diberikan keteguhan iman. Ya musabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kita di atas Islam. Di surat Ibrahim, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman di atas apa? Di atas kalimat tauhid, la ilaha illallah. Baik di saat dia hidup dunia, di saat dia wafat, maupun dia di saat di kuburan nanti. Nah, makanya kita minta sama Allah terus agar diteguhkan ini. Barakallahu fikum atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Naisah. Ustadz, tolong dijelaskan mengenai surat Fussilat ayat 30. Seolah-olah orang di luar Islam bisa juga mendapatkan keutamaan ini karena mereka juga mengakui Rabb alam semesta adalah Allah Azza wa Jalla. Syukron, Ustaz. Surat saya buka dulu. Fussilat ayat 30. Ya, saya juga lihat tafsirnya biar nggak nerka-nerka dong. Fussilat surat 41. Surat 41 ayat 30. Oke. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa terjemahnya? Nah, kita lihat terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabb kami, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Nah, itu tadi pertanyaan tadi. Kemudian dia istiqamah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqamah. Maka di saat dia wafat, tatanazzal alaihimul malaikatu. Para malaikat saling turun kepada dia di saat dia sakratul maut. Lalu para malaikat itu mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Jadi malaikat itu mengatakan kepada hamba Allah ini yang di kondisi sakratul maut, Allah takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut, enggak usah sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dengarkan kabar baik, yaitu surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, beliau mengambil jalur dari Al-Hafidh Abu Ya'la Al-Musili. Dari Abu Ya'la Al-Musili dengan jalur-jalur periwayatannya dari Anas bin Malik. Ya, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, Qara'a alaina Rasulullah SAW hadhil ayah. Ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW. Ketika turun dibacakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, Qad qalaha nasun thumma kafara aktsaruhum. Faman qalaha hatta yamut faqad istaqama 'alaiha. Banyak orang-orang yang mengatakannya, yaitu bahwa saya Islam. Ini menjawab pertanyaan penanya. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa saya Islam. Tsumma kafara aktsaruhum. Kemudian kebanyakan dari mereka kufur. Banyak orang mengatakan saya Islam, tapi ternyata kebanyakan dari mereka kufur. Banyak mereka mengatakan Rabb kami, itu yang menciptakan alam semesta. Allah yang menciptakan, tapi dia tidak menunjukkan ibadahnya dia kepada Allah. Tidak menunjukkan ketauhidan dia kepada Allah.
Tsumma kafara aktsaruhum, banyak dari mereka kufur. Banyak dari mereka akhirnya berbuat syirik. Kafir, keluar dari Islam. Syirik kepada Allah, kemunafikan pada diri mereka. Faman qalaha hatta yamut, siapa yang mengucapkan keislamannya, lalu dia istiqamah mempertahankan tauhid, dia Islam yang benar, sampai dia wafat, maka dia termasuk orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Ya, ini riwayat ini juga disebutkan oleh Imam An-Nasai, diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bazzar, dan disebutkan pula oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dengan penambahan periwayatan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau Abu Bakar Siddiq membaca pula ayat ini. Kemudian Abu Bakar mengatakan, humul ladhina lam yushriku billahi syai'a. Abu Bakar memberikan penekanan, siapa yang dimaksud dengan ayat ini? Yaitu orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik. Jadi innalladzina qalu rabbunallah, mereka yang mengatakan Rabb kami. Nah ini, yang mengatur saya, yang menciptakan saya, yang memberikan kebaikan, kenikmatan, rezeki, semuanya di dunia ini, mengatur saya dan mengatur apa yang ada di alam semesta, itu adalah Allah, yaitu zat yang dimana saya beribadah hanya kepada Dia, lalu Dia tidak mau berbuat syirik sama sekali, maka Dialah yang dimaksud pada surat Fussilat ayat 31 ini. Ya. Jadi mereka-mereka yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, lalu dia bertauhid. Dia yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, lalu dia bertauhid. Makanya Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini di pengantarnya apa? Ai akhlasu al-amala lillah, yaitu orang-orang yang ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah. Dan mereka beribadahnya sesuai dengan apa yang diajarkan, sesuai dengan ketaatan. Apa itu ketaatan? Sesuai dengan perintah Allah. Ibadah yang mereka lakukan ikhlas, dan ibadah yang mereka lakukan sesuai dengan ketaatan kepada Allah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala ma syara'ahu Allah, tepat sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh ayat ini termasuk non-muslim, kagak nyambung. Ayat ini juga masuk di dalamnya orang yang berbuat syirik, nggak nyambung. Orang yang bid'ah, nggak nyambung. Ayat ini khusus bagi mereka yang bertauhid dan beramal sesuai dengan syariat Allah. Berarti jauh dari ayat ini adalah orang yang berbuat syirik dan bid'ah. Ini penafsiran Imam Ibnu Katsir yang madhabnya Syafi'i. Berarti orang yang syirik tidak termasuk dalam ayat ini waktu dia wafat, didatangi oleh para malaikat dan dikasih kabar gembira masuk surga. Berarti yang syirik enggak, yang bid'ah enggak, yang kafir enggak. Ya, barakallahu fik. Ini jawaban ringkasnya. Oke. Masih ada lagi penjelasan dari sahabat Ali bin Abi Thalha, penjelasan dari tabi'in Ali bin Abi Thalha, menukil dari ucapan Abdullah bin Abbas. Yang dimaksud dengan ayat ini, qalu rabbunallah tsumma istaqamu, Rabb kami, penjelasan di papan ini adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Yang dimaksud istiqamah apa itu? Melaksanakan apa yang diwajibkan dan yang disyariatkan. Ya, itu tadi jawaban saya kepada pertanyaan gimana caranya istiqamah, mengenal Allah dengan tauhid dan menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Ini nukilan para tabi'in dari Abdullah ibnu Abbas. Begitu juga Abul Aliyah. Ya, Abul Aliyah ini wafat di tahun 500-an. Ya, barakallahu fiik. Ini jawabannya.
Baik, assalamualaikum. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari saudari Wiwin Destiwin. Mohon penjelasannya Ustaz mengenai anak kecil yang balik meninggal akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya dan menunggu di pintu surga. Benarkah demikian? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Benarkah? Iya. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya jika wafat 3 anak dari seseorang itu, maka 3 anak itu akan menjadi penghalang orang tuanya dari azab neraka. Rasul menyebutkan 3. Jadi punya anak pertama wafat, punya anak kedua wafat lagi, punya anak ketiga wafat lagi, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari azab neraka jahanam. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang wafat anaknya itu 2, bukan 1, kalau 2 gimana? Rasulullah SAW menjawab, 2 juga. Kemudian si sahabat ini mengatakan, andai saya mengatakan kalau 1, Rasulullah pun akan mengatakan 1 juga. Nah, jadi akhirnya apa para jamaah? Jika seseorang punya anak bayi, ya masih kecil, kemudian wafat, maka anak ini akan bisa memberikan syafaat, pertolongan, ya, bagi kedua orang tuanya. Tentu yang memberikan yang menolong adalah Allah melalui anaknya ini. Bisa membantu orang tuanya dari azab neraka. Orang tua yang mana? Ini kan jadi pertanyaan. Jangan-jangan nanti saya punya bayi dulu wafat. Udah santai aja bro. Nanti kan saya nggak masuk neraka. Anak saya yang... ini sih kurang ajar, ngelawan namanya. Nggak bisa. Orang tua yang mana yang berhak mendapatkan ini? Orang tua yang mana yang bisa ditolong oleh anaknya? Tentu orang tua yang bertauhid, yang taat. Ada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dimiliki oleh sang orang tua, dia akan mendapatkan ampunan dari situ. Ya, barakallahu fiik. Ya. Assalamualaikum. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudari Fitri Yulianti. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Seorang teman non-muslim mengatakan bimbang dengan isi Bible atau Bible dan mulai bertanya tentang Al-Quran. Bagaimana caranya mengenalkan Al-Quran padanya? Kajian bertema apa saja yang bisa dipelajari? Akhir-akhir ini gencar fitnah tentang Salafi bahwa penyebab jalan masuk teroris. Non-muslim tersebut merasa jadi khawatir tentang Salafi ini. Bagaimana cara yang baik meluruskan fitnah tersebut pada teman non-muslim yang mau mengenal manhaj salaf? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Banyak orang-orang non-muslim itu masuk Islam ketika mereka mempelajari Al-Quran. Banyak dari mereka yang mempelajari surat Al-Ikhlas. Dari situ mereka banyak merenung dan mempelajari. Ya, coba kasih tahu dia tentang surat namanya surat Al-Ikhlas. Karena itu bantahan telak kepada mereka-mereka ini. Ya, bacakan kepada dia surat Al-Ikhlas. Kasih tahu, tunjukkan kepada dia penjelasan dan tafsir dari surat Al-Ikhlas. Biar dia memahami Islam dengan baik seperti apa. Ya, kalau baca buku tafsir, silahkan kasih tafsir-tafsirnya banyak, copyin, atau dengeri ceramah-ceramah tafsir tentang surat Al-Ikhlas. Saya ada kajian tafsir surat Al-Ikhlas, ada berapa pertemuan itu? 3. Ada 3 pertemuan, ada 3 sesi surat Al-Ikhlas kalau nggak salah. Ya 3 apa 4 ya 3 apa 4 pertemuan tentang kajian tafsir surat Al-Ikhlas. Meliputi apa? Keutamaan surat Al-Ikhlas. Ya, keutamaan surat Al-Ikhlas apa? Sampai di mana turunnya? Apa sebab turunnya? Apa makna umum dari surat Al-Ikhlas
dan bagaimana penjelasan dari surat Al-Ikhlas itu sendiri. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 pertemuan di kajian yang baru tentang tafsir Al-Ikhlas sebelum Ramadan. Bisa Anda download, bisa Anda ambil, atau Anda bisa kasih ke dia untuk didengarkan. Ya, barakallahu fiik. Adapun isu-isu tentang teroris dan sebagainya, Anda bisa mengatakan, ya, karyawan perusahaan itu juga ada yang namanya karyawan teladan, juga ada yang namanya karyawan troublemaker. Ya kan? Pasti ada. Di lingkungan masyarakat ada masyarakat yang baik dan ada yang namanya masyarakat jadi problem buat masyarakat yang lain. Dalam dunia pemberitaan, ya, pun ada berita yang bisa kita ambil dan ada berita yang sifatnya hanya mencari opini masyarakat saja. Jadi tidak bisa semua yang ada dalam dunia maya kita cerna. Ya kan? Kenapa? Ini pasar burung. Anda bisa mengatakan itu. Kalau dia mengatakan itu kan klaim Anda, makanya pelajarin dulu deh. Ini loh Islam, pelajari dulu saja. Dari sini nanti akan Anda bisa melihat bahwa itu semua hanyalah isu-isu yang dilempar oleh musuh-musuh Islam. Baik orang kafir maupun kalangan liberalis yang kolaborasi dengan orang kafir untuk menghancurkan Islam. Dan ini terjadi sudah dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah terjadi dari zaman para nabi dan rasul dahulu. Ya. Dari siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh dituduh gila juga. Dari sampai Rasulullah SAW tuduhan gila, tuduhan penyair, tuduhan macam-macam sudah tuduhan-tuduhan mereka lemparkan. Dengan media-media yang mereka miliki saat itu. Pasar-pasarnya, syair-syairnya, mereka buat itu semua untuk menghancurkan dan memojokkan Islam. Begitulah sama, sampai saat ini mereka selalu melancarkan itu. Tidak akan bisa diam. Apalagi orang-orang kafir punya CS, yaitu kaum-kaum liberal yang bisa dibayar. Dan kaum-kaum munafik yang bisa dibayar dengan al-fulus halus. Kullu syai'in mulus bil fulus. Gitu ya. Barakallahu fiik. Oke. Nah, Assalamualaikum. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana dengan kita muslim dan sudah beriman? Apakah itu tidak cukup menjamin untuk diberikan kemampuan menjawab pertanyaan kubur? Berharap terbantu menjawab dikarenakan amal-amal ibadah kita. Saya nanya lagi, coba saya nanya ke hostnya. Apakah cukup Anda sebagai anak yang terdaftar di sekolah itu sebagai jaminan kalau Anda bisa menjawab soal-soal ujian? Gimana, Mas? Enggak menjamin, Ustaz. Ya sudah, itu jawabannya. Udah itu aja. Apakah dengan dikatakan Anda sebagai mahasiswa di kampus ini, saya sekolah di sekolahan ini, apakah itu jaminan kalau Anda bisa menjawab pertanyaan dari sekolah itu? Enggak bisa menjamin. Sama jawabannya. Apakah dengan setiap muslim bisa jaminan dia bisa menjawab pertanyaan? Enggak jamin. Lalu pertanyaan kedua, siapakah siswa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sekolah? Apa jawabannya, Mas? Siswa yang belajar sungguh-sungguh. Nah, itu sudah jawabannya. Sudah, itu jawaban saya. Ya, lanjutkan pertanyaannya. Assalamualaikum. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustadz, Anda punya tetangga setiap hari bermain piano bahkan di waktu-waktu sholat, sehingga mengganggu upaya untuk khusyuk bacaan sering terlupa. Mohon saran upaya apa yang harus dilakukan selain berdoa dan memohon pertolongan Allah. Mereka keluarga muslim, namun belum bermanhaj salaf, belum berani menegur, khawatir mengganggu ukhuwah. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ba'd. Ini yang salah kaprah. Takut mengganggu pertemanan, terus didiemin. Ini penempatan yang salah. Ya. Anda mau belajar, tapi di situ ada anak berisik, Anda nggak bisa belajar. Apakah Anda diemin? Ya, nah, justru demi pertemanan Anda ingetin. Untuk menjaga pertemanan Anda, malah Anda ingetin, selamatkan dia. Dari apa? Dari kezaliman. Rasul mengatakan apa? Unsur akhaka zaliman au madluman. Bantuin teman kamu yang terzolimi dan teman kamu yang zolim. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau bantu orang terzolimi jelas, tapi bantu orang zolim gimana? Rasulullah menjawab, selamatkan tangan dia dari buah zolim. Berarti kan menunjukkan sayang dengan cara yang seperti itu. Kalau Anda diemin, berarti Anda tidak sayang sama teman Anda. Masalah dia nerima, nggak nerima, itu kan bukan urusan kita. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Anda ingetin, mohon maaf Mas, saya nggak bisa konsen ibadah. Saya mau ngaji Quran, Anda main musik, tolonglah, jangan suara keras-keras begini. Ganggu kamu, gituin. Ingatkan pertama bahwa dia mengganggu dengan suara-suara musik itu. Kan? Berikutnya kasih tahu bahwa hukum musik dalam Islam tidak boleh. Cara apa? Kasih dulu ceramah-ceramahnya. Banyak ceramah ustadz-ustadz tentang musik di apa namanya? Di website banyak, di YouTube banyak ceramah ustadz-ustadz tentang hukum musik. Makalah Anda bisa download tentang musik di dewanfatwa.com. Akan mendapatkan fatwa dari Dewan Fatwa tentang hukum musik. Download tuh, ada 20 lembar kalau nggak salah. Anda bisa download dari situ, dari Dewan Fatwa, kasih ke teman Anda. Kamu baca deh ini, baca dikit. Musik Islami judulnya. Adakah musik Islami? Nah, kamu baca itu. Kamu baca, kasih ke dia, tunjukin ceramah-ceramahnya. Nah, ini bagian dari dakwah kita. Bukan didiamkan. Ya. Barakallahu fiqh. Udah habis waktunya ya. Nah, Ustaz, sudah 11.31 di sini. Ya, barakallahu fiqh dan terima kasih banyak kepada para ikhwah dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Ya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik jamaah, alhamdulillah.